Halo, saya Hendrian Mefrenanda NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas materi dari analisis lingkungan bisnis, yang dimana bab 2 itu strategi pasar. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama itu, haruskah Facebook memasuki pasar Cina sendiri dan mengembangkan hubungannya sendiri dengan pemerintah Cina? Menurut saya sih tidak, karena khususnya Facebook kesulitan persyaratan yang rumit dan berbeda. Pemerintah Cina memiliki banyak undang-undang dan peraturan yang melarang konten online yang dianggap ilegal atau tidak pantas. Lalu secara diam-diam berhasil menemukan cara baru untuk masuk ke Cina dengan cara meluncurkan aplikasi media sosial yang menggunakan nama yang berbeda dengan yang dijual secara global. Nah, aplikasi tersebut dinamai Colorful Balance. Facebook merasa ambisinya untuk menguasai pasar media sosial dunia akan sulit tercapai jika gagal menguasai pasar Cina. Upaya Facebook untuk masuk ke Cina memang tak tanggung-tanggung. Zuckerberg sendiri berkali-kali berusaha merayu pemerintah Cina untuk menerima Facebook untuk bersaing bersama dengan produk buatan perusahaan lokal Tencent Holding atau Ltd. Dia bahkan rela belajar bahasa Mandarin dan mempromosikan secara gratis buku yang dibuat oleh Presiden Cina. Nah, lalu yang kedua ini ada pertanyaannya, haruskah Facebook bergabung dengan Baidu dalam usaha patungan akan dikelola usaha patungan atau joint venture akan dikelola oleh Baidu? Mungkinkah pemerintah menuntut Facebook terkait situs webnya di luar Cina? Ya, kemungkinan, karena situs web media sosial Cina memiliki hubungan yang berkembang baik dengan pemerintah Cina dengan praktikan swasensor berdasarkan panduan informasi dari pemerintah. Facebook sudah mendapat kecaman dari Kongres tentang masalah privasi, dan perwakilan Joe Barton dan Edward Markey telah menulis ke Facebook menuntut penjelasan karena telah mengizinkan situs web luar untuk mendapatkan informasi pribadi dari pengguna izin mereka. Lalu yang ketiga ini ada pertanyaannya, yaitu negara lain juga menyensor layanan internet meski tidak seluas atau terus-menerus seperti Cina. Haruskah Facebook mengembangkan kebijakan global yang mengatur bagaimana ia menangani penyensoran sebelum memasuki pasar Cina? Ya, harus, karena pemerintah Cina juga mewajibkan perusahaan internet untuk menyerahkan data privasi pemerintah kepada orang yang mendaftarkan nama domain di negara tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat, pertanyaannya, jika masuk ke Cina, haruskah ini mengizinkan pengguna untuk tidak menyebutkan nama? Haruskah itu bergabung dengan Global Network Initiative? Menurut saya tidak harus. Global Network Initiative yang termasuk sebagai anggota LSM, sekolah dan pusat universitas, serta perusahaan keuangan dan konsultasi, serta perusahaan keuangan dan konsultasi telah didirikan pada tahun 2008 oleh 3 perusahaan internet, Google, Microsoft, dan Yahoo, dan menyediakan prinsip-prinsip dan pedoman implementasi untuk perusahaan yang beroperasi di negara-negara yang membatasi ucapan dan ekspresi. Nah, tidak ada perusahaan internet lain yang bergabung, dan Google menarik diri dari Cina pada tahun 2010, memindahkan servernya ke Hong Kong. Juru bicara Facebook, Andrew Noyes, berkomentar, seiring bertumbuhan Facebook, kami akan terus memperluas jangkauan dan partisipasi mereka, tetapi penting untuk diingat bahwa operasi global kami masih kecil.
dengan kantor hanya di beberapa negara. Lalu yang kelima ini, yang terakhir itu pertanyaannya yaitu strategi apa yang harus digunakan Facebook untuk menghadapi tekanan yang akan dihadapinya di Amerika Serikat. Nah, peraturan terperinci yang mencakup yang akan dihadapinya di Amerika Serikat. Lalu jawabannya peraturan terperinci yang mencakup pelayanan online. Baik, cukup sekian materi dan penjelasannya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.